ketika ketua umum perintahkan kita pasti solid. Partai-partai koalisi Pak Ganjar juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan kok. Begitu juga partai-partai koalisi Pak Anies juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan. Kita tidak sedang mencari kalah menang saja, tapi kita sedang mencari kebenaran itu sendiri. Wow, di sini ada berita yang cukup mengejutkan sekali. Saya kira ini yaitu hanya gertak-gertak sambal saja. Ternyata di sini beneran. Bahkan dari detik.com di sini yaitu DPD RI sepakat untuk bentuk pansus dugaan kecurangan pemilu 2024. Wow, kayaknya di sini memang akan ada bergulirnya hak angket ya, benar-benar menjadi kenyataan. Apa yang diharapkan oleh masyarakat dari responden Kompas TV pada waktu lalu yaitu 62% bakal terwujud dan juga terlaksana. Di sini sangat keren sekali bila gertakan Ganjar Pranowo yang pada waktu lalu yaitu bahkan memberikan ide yaitu untuk DPR menggulirkan hak angket sangat-sangat disambut baik yaitu oleh partai-partai khususnya yang berada di DPR. Dan bahkan di sini ada berita juga yaitu Nasdem bahkan juga kumpulkan tanda tangan anggota DPR untuk gulirkan hak angket pemilu 2024. Pada waktu lalu juga Pak Mahfud MD juga merespon yaitu hak angket akan bergulir. Dan saat ini juga tim-tim masih mempersiapkan sebaik-baiknya yaitu mulai dari bukti-bukti, saksi-saksi dan bahkan juga alat bukti. Ya karena apa? Karena di situ memang berbarengan yaitu dengan gugatan di MK. Yaitu setelah pengumuman di KPU pada tanggal 20 Maret besok. Pasti di sini juga akan seru sekali ya. Nah, dari sini yaitu dari detik.com, DPD RI menggelar rapat paripurna ke-9 masa sidang ke-6 tahun sidang 2023-2024. Dalam rapat tersebut disepakati pembentukan pansus kecurangan pemilu 2024. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, beritanya seperti apa ya di sini. Nah, di sini Dewan Perwakilan Daerah DPD RI menggelar rapat paripurna ke-9 masa sidang 6 tahun sidang 2023-2024. Rapat digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 5 Maret. Ketua DPD RI, Lanyala Mahfud, kepada para anggota terkait persetujuan pembentukan pansus tersebut. Komite 1 yang membidangi soal pemilu sudah menyatakan sikap terkait kecurangan dalam pemilu 2024, tetapi ada usulan untuk pembentukan pansus. Apakah dapat disetujui? Kata Lanyala dalam keterangan resminya pada 5 Februari. Di sini semua menjawab setuju. Jawab anggota, mohon Sekjen untuk memperhatikan dan mempersiapkan tindak lanjut pembentukan pansus ini, sambung Lanyala. Ia menyatakan pembentukan pansus tersebut berawal dari usulan anggota DPD RI Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung. Tamsil menyebut tindak lanjut dugaan pelanggaran pemilu tak terbatas disampaikan ke Bawaslu saja. Ya memang sih, walaupun sudah ada mekanismenya ya, kalau ada sengketa pilpres atau sengketa suara di situ, memang melaporkannya ke Bawaslu dan juga gugatan di MK. Tetapi juga di sini ada mekanisme lain yang sungguh di luar dugaan. Itu akan digulirkannya hak angket untuk mengungkap dan menyelidiki dugaan adanya kecurangan pada sebelum, di saat pencoblosan dan sesudah pencoblosan. Karena menurut saya juga hasil suara-suara di situ juga cukup anomali sekali ya. Terlebih antara suara pilpres dan suara partai, suara caleg di situ menurut saya juga di sini sungguh tidak masuk akal. Makanya perlulah di sini diselidiki, apalagi juga belum sirekap juga. Sirekap bahkan bukannya membantu tetapi malah menjadi masalah baru di sini. Jadi memang perlu adanya penyelidikan lebih lanjut sehingga apa? Sehingga tidak terjadi lagi yaitu di pemilu-pemilu berikutnya pada pemilu 2029-2034. Ya, menurut saya memang harus diselidiki dan juga perlu diperbaiki sehingga suara-suara rakyat di sini bisa terjaga, bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi juga kalau kita lihat Ketua KPU bahkan juga sudah lebih melanggar kode etik
3 kali. Wow, di sini menurut saya ya harus ditindak tegas lah, pelanggaran etika, moral, dan lain sebagainya. Karena ini adalah bentuk pertanggungjawaban menjaga suara rakyat di sini. Kalau sudah melanggar etik, wah pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Nah, dari sini saya juga penasaran. Komentar-komentarnya kira-kira seperti apa ya di sini? Di sini dari Raffi Motor. Kalian memang bukan pro rakyat, hanya mau kepentingan golongan yang kalian perjuangkan. Rakyat sudah pilih Prabowo, kenapa kalian rusak suara rakyat? Dasar perut sendiri yang dipikirkan. Jadi di sini bukan menang dan juga kalah. Di sini yaitu digulirkannya hak angket dan bahkan juga pansus dugaan kecurangan pemilu di sini biar masyarakat itu tenang, karena kalau memang tidak ada kecurangan dan lain sebagainya, seharusnya ya tidak masalah. Jika ada pansus misalnya, jika ada hak angket misalnya, menurut saya juga tidak masalah kalau memang tidak ada hal-hal yang dituduhkan. Nah, dari sini dari Prayogi, sekalian Pileg, DPR, dan DPD. Jangan lupa RUU perampasan aset koruptor. Mantap, lanjutkan, berpacu dalam kebaikan. Yang pernah 2 kali kalah, nggak gini-gini amat. Wah, siapa bilang nggak gini-gini amat? Cuma memang mau digulirkannya hak angket tidak cukup suara kemungkinan ya. Mantap, lanjutkan pansus angket, selamatkan demokrasi. Ya, kalau menjawab pertanyaan dari Hartono di sini, yang pernah 2 kali kalah nggak gini-gini amat. Di Pilpres 2014 dan 2019 itu juga menggugat ke MK. Dan bahkan kalau Anda masih ingat pada Pilpres 2019, wow, di situ ada semacam demo yang bahkan juga Anda bisa melihatnya sendiri di berita. Menurut saya malah agak anarkis sih pada Pilpres 2019 yang lalu. Kalau di sini kan mekanismenya jelas. Di sini melewati mekanisme digulirkannya hak angket lah, membentuk pansus lah, dan lain sebagainya. Menurut saya juga harus didukung lah, karena itu adalah hak konstitusional. Menurut saya juga patut didukung. Nah, dari sini bahkan juga Nasdem sudah kumpulkan tanda tangan anggota DPR untuk gulingkan hak angket pemilu 2024. Wow, ternyata di sini Pak Surya Paloh komitmennya sangat keren sekali ya, dan bahkan juga di sini dari berita yang beredar akan menggulirkan hak angket meskipun tanpa PDIP. Wow, sangat keren. Dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa? Kalau belum ada bukti sama Sugasong, masih nunggu Mr. Brit ketemu Ibu Banteng dulu kah? Di sini pemenang akan kita hormati apabila didapat dengan kejujuran tetapi tidak dengan kecurangan. Jangan sampai negara ini dibangun dengan kecurangan. Di sini dari Fakih, jadi sebetulnya partai apa saja yang siap atau setuju hak angket? PDIP, PKB, PKS, Nasdem di sini bingung mau bicara apa. P3 dan Nasdem kompak tidak serukan hak angket di rapat paripurna. Tetapi di sini Nasdem ya kita tunggulah besok, karena kepastiannya itu memang besok setelah pengumuman hasil rekapitulasi dari KPU, pemenangnya itu siapa. Nah, disitulah pasti setelah 2, 3 hari, 4 hari pasti akan ada kejelasan, ada digulirkannya hak angket atau tidak. Menurut saya yang paling penting siapapun presidennya dan wakil presidennya kelak, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya, sehingga bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.